Halo guys, welcome to Enetic ID. Jadi kali ini waktu-waktu yang sangat menarik, Techtember, yaitu dengan adanya teknologi-teknologi terbaru khususnya pada gadget dimulai bulan September yang sudah diawali oleh Samsung dengan Z Flip dan Z Fold 4 terbaru di akhir bulan Agustus. Jadi kali ini Apple mengumumkan iPhone 14 series terbaru, lalu juga dengan adanya Apple Watch seri 8 serta line up terbaru dari Apple Watch. Dan yang terakhir adalah tambahan aksesoris AirPods Pro 2 yang akhirnya sudah di-upgrade setelah lama tidak ada upgrade terbaru. Jadi yang pertama, untuk Apple Watch seri 8 tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan Apple Watch seri 7, kecuali dari tambahan sensor terbaru yaitu dengan temperature sensor body yang difokuskan juga untuk cycle period application, lebih tepatnya digunakan oleh wanita dengan hasil yang lebih maksimal terima kasih kepada sensor terbaru ini. Lalu secara overall, lebih tepatnya thank you kepada watchOS 9 dengan beberapa fitur terbaru serta adanya low power mode yang bisa memberikan baterai yang lebih baik dan tahan lama jika kalian tidak membutuhkan beberapa sensor yang tidak kalian gunakan sehari-hari. Ada tambahan kecil yaitu dengan crash detection, terima kasih kepada sensor yang ada di dalamnya untuk memaksimalkan jadi akan tahu tekanan yang didapat pada Apple Watch tersebut sehingga ketika terdeteksi akan langsung otomatis menelpon SOS sesuai dengan negara masing-masing. Setelah itu untuk Watch SE dengan harga yang lebih terjangkau akhirnya muncul dengan SE2 dengan chipset terbaru mereka yang bisa dikatakan sama dengan seri 8 lalu dengan tambahan-tambahan fitur yang sebelumnya tidak ada di SE1 akhirnya hadir juga di SE2 tahun ini. Lalu yang terbaru adalah dengan Apple Watch Ultra yang fokus untuk extreme sport dan menurutku market tertentu saja yang ingin mendapatkan Apple Watch seri ini. Jadi benar-benar untuk diving dan bahkan bisa mengukur kedalaman air serta untuk benar-benar bagi pengguna yang membutuhkan Apple Watch mereka tahan sangat lama dengan ketahanan yang jauh lebih maksimal, anti crack yang lebih baik dibandingkan dengan Apple Watch yang sebelumnya. Dan kalau aku sih pribadi tetap masih lebih senang dengan Apple Watch yang biasa seri 8 ataupun dengan seri 7 dengan desain yang menurutku untuk standar digunakan sehari-hari masih lebih baik. Masuk ke AirPods Pro terbaru dengan overall desain yang tidak berbeda tetapi memberikan hasil yang jauh lebih maksimal terima kasih kepada pergantian internalnya. Jadi chipnya menggunakan H2 chip, dikatakan lebih baik dan maksimal karena bisa dikatakan up to 2 kali active noise cancellation yang lebih baik. Lalu adanya adaptive transparency mode. Lalu juga dengan baterai yang jauh lebih tahan lama dengan 6 jam penggunaan serta ketika menggunakan casing sampai 30 jam. Lalu pada stemnya ada tambahan gestures. Lalu untuk case-nya ini bisa support Apple Find My, jadi ada juga speaker kecil kalau misalnya kalian kehilangan. Yang menarik menurutku di sini adalah adanya pendeteksian spatial audio personalization di mana bisa mendeteksi menggunakan iPhone kita. Jadi akan melihat bentuk telinga kita untuk menghasilkan experience yang lebih baik terkait spatial audio yang ada. Lalu ada hal kecil yaitu untuk kalian tambahkan gantungan tanpa perlu menambahkan casing. Lalu di sini dengan chargingnya bisa menggunakan Apple Watch Charger pada case AirPods Pro terbaru kali ini. Sekarang masuk ke iPhone 14. Kali ini Apple mengeluarkan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus, jadi tidak ada iPhone mini. Dengan overall desain yang sama dengan iPhone 13, bedanya pada Plus menggunakan 6,7 inch sehingga display yang lebih besar. Lalu dengan kelebihan-kelebihan menurutku tidak ada yang signifikan, lebih ke arah ini iPhone 13 Pro S menurutku karena dengan chipset yang sama dengan A15 Bionic 5 core GPU serta wide dan ultra wide kamera yang sama digunakan di iPhone 13 Pro tahun lalu dibawa ke iPhone 14 dan iPhone 14 Plus. Terima kasih kepada kamera depannya, at least tahun ini ada upgrade sehingga adanya autofocus dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Notch-nya ternyata akhirnya masih sama, tidak sesuai dengan rumor yang dikatakan sedikit lebih kecil. Lalu dengan pengecasan yang lebih baik juga fast charging-nya masih tetap mirip tapi dengan ketahanan baterai untuk iPhone 14 Plus ini jauh lebih baik dengan bodi yang besar otomatis dengan baterai yang besar juga. Tapi terkait displaynya sayang sekali masih 60 Hz, jadi di tahun 2022 masih 60 Hz. No comment, aku kembalikan ke kalian terkait iPhone 14 dan 14 Plus. Tapi untuk brightness-nya semuanya sama dengan maksimal yang bisa untuk HDR di 1200 nits di iPhone 14 dan juga iPhone 14 Plus. Tambahan fitur kecil seperti crash detection, lalu juga action mode hadir, serta photonic engine akhirnya hadir juga. Ini sama seperti diffusion tapi jauh lebih maksimal pada iPhone 14 series tahun ini. Lalu ada tambahan yaitu satellite communication yang difokuskan untuk keadaan emergency aja. Hal yang menurutku unik adalah Apple di US fokus di eSIM only, jadi tidak ada SIM card tray, tapi masih di negara lain ada. Sekarang masuk ke iPhone 14 Pro series, yaitu adanya iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max.
Jadi di sini dengan 6,1 inch dan 6,7 inch, displaynya overall ada upgrade yang maksimal, serta yang menurutku menarik adalah adanya Dynamic Island. Jadi lebih tepatnya ini pill shape dan hole punch yang sudah dirumorkan sebelumnya, ini sama tetapi tetap sama Apple dikasih satu garis, jadi ada sedikit hitam di bagian tengahnya, jadi tidak ada jarak. Dan ini menyesuaikan konten yang dibuka, misalnya menggunakan Face ID, notification, ini akan mengganti sesuai dengan konten yang ada di bagian atas. Jadi ini menurutku smart move dari Apple untuk menghilangkan seolah-olah tidak ada apa-apa di bagian atasnya. Lalu untuk displaynya menurutku sangat maksimal karena upgrade dinaikkan untuk HDR bisa mencapai 1600 nits. Lalu di luar pada keadaan terang, Apple mengklaim bisa mencapai 2000 nits. Always on display akhirnya hadir pada iPhone 14 Pro Series. Terima kasih dengan display terbaru yang mencapai 1 Hz paling rendah dan paling tinggi di 120 Hz. Serta behaviornya always on display-nya berbeda dibandingkan dengan HP Android yang lain, yaitu hampir mirip dengan yang ada digunakan di Apple Watch. Terkait kamera, di sini upgrade-nya juga sangat maksimal karena dengan adanya 48 megapiksel kamera terbaru, lalu juga ultra wide yang baru 12 megapiksel tetapi dengan sensor yang lebih besar, sehingga pada keadaan low light akan menghasilkan hasil foto yang lebih terang. Dan terima kasih kepada Photonic Engine seperti diffusion yang lebih maksimal lagi, Apple klaim dapat menghasilkan hasil foto yang jauh lebih baik mencapai 2 kali untuk low light foto. Untuk video, jadi kali ini menggunakan cinematic video dapat mencapai 4K 30 dan 24 fps, lalu juga adanya sensor shift terbaru di bagian kamera utama dengan tambahan action mode seperti iPhone 14. Lalu untuk kamera depannya sama dengan iPhone 14 yang biasa, ada tambahan 12 megapiksel terbaru, adanya autofocus sehingga memberikan hasil yang lebih maksimal juga di iPhone 14 Pro Series. Terkait chipset, tenang karena mendapatkan chipset terbaru yaitu A16 chip dengan 4 nanometer proses terbaru dari Apple sehingga menghasilkan CPU dan GPU yang harusnya jauh lebih baik. Terkait harga, untungnya harapan kita terjadi yaitu tidak ada kenaikan harga, masih sama dengan harga yang ada di iPhone 13 serta iPhone 13 Pro Series. Terkait worth it atau enggaknya tergantung dari kalian karena setiap pergantian tahun pastinya iPhone akan keluar terbaru dan setiap tahun sebenarnya upgrade-nya tidak terlalu signifikan. Tetapi seperti biasa dengan marketingnya Apple, lalu juga dengan hal-hal kecil yang membuat user untuk ingin upgrade pastinya ada, jadi sesuaikanlah dengan kalian. Tetapi kalau misalnya berbeda dengan 1 tahun saja, misalnya dari iPhone 13 ke iPhone 14, iPhone 13 Pro ke iPhone 14 Pro, pastinya tidak akan terlalu memberikan sesuatu yang signifikan perbedaannya. Untuk aku pribadi, kali ini yang sangat penting adalah AirPods Pro 2 karena AirPods Pro-ku sudah tidak bisa menyala dan sudah lama tidak ada upgrade terbaru. Untuk Apple Watch, menurutku enggak lah, dengan seri 7 aja masih sama kecuali membutuhkan yang Ultra. Untuk iPhone 14 Plus ini menurutku menarik bagi kalian yang ingin bodi besar tetapi tidak perlu membutuhkan fitur-fitur tambahan di Pro Max. Tapi kalau untuk mendapatkan hasil maksimal pastinya ke iPhone 14 Pro Max dengan baterai yang lebih besar, bodi yang lebih besar, serta overall experience yang bisa kalian dapatkan lebih baik. Tapi tenang, untuk iPhone 14 Pro dan Pro Max terlihat hanya berbeda dari sisi baterai. Secara overall fitur semuanya akan sama antara Pro dan juga Pro Max. Baik, itu aja yang ingin share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.